diangkat ke surga tubuh dan jiwa. Ini menjadi bukti tentang iman rasuli yang kita syahadatkan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Semua ini kan harus kita bisa buktikan. Nah, bagaimana kita bisa buktikan itu kalau kemudian kita di saat bersamaan mengklaim, menuding bahwa Bunda Maria berdosa. Kemudian di saat bersamaan kita menolak bahwa Bunda Maria sudah diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Ini kan semua menjadi mementahkan kembali apa yang diimani, apa yang diajarkan oleh para rasul. Iman Kristiani sendiri terbantahkan oleh mereka sendiri, oleh bibir dan ucapan mereka sendiri. Dan kelompok-kelompok mereka di Rom bom-bom itu kan jadi brengsek semua menurut saya. Di satu sisi mengatakan, mengabarkan firman, tapi di sisi lain justru menghujat keimanan Kristiani sendiri. Mereka melakukan itu, sementara mereka adalah orang Kristiani sendiri. Menolak perkataan Kristus, menolak Kristus adalah Injil itu sendiri. Ini kan kekonyolan dan kedunguan yang susah untuk bisa diperbaiki lagi. Kecuali ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Segera terima sakramen tobat. Nah, kita agak sulit untuk bisa lagi melihat seperti apa sih mereka ini, karena mereka sendiri sudah menolak iman mereka sendiri tanpa disadari. Meyakini Kristus adalah juru selamat, Kristus berkorban, tetapi di satu sisi mengatakan bahwa korban itu korban yang tidak sempurna, korban yang ada cacat celanya, karena kedagingannya diambil dari perempuan yang berdosa. Ya, cacat logika, cacat nalar teologis, dan cacat segalanya. Dan yang mengkhawatirkan, ajaran ini disebarkan. Dan ini akan menyesatkan manusia yang memang ingin mengikut Kristus. Akhirnya, orang-orang yang mendengar mereka meyakini seperti mereka. Tersesatlah orang-orang itu. Di satu situ mengatakan bahwa Kristus Tuhan adalah sang juru selamat yang bisa menebus manusia, adalah manusia yang sempurna. Kan seperti itu diyakini, digembar-gemborkan bahwa tidak ada manusia lain yang bisa menebus manusia selain manusia yang sempurna, yang adalah Tuhan tapi sekaligus juga manusia sesungguhnya. Tetapi di sisi lain mengatakan bahwa kemanusiaannya itu berdosa karena mengambil kedagingan dari Bunda Maria yang berdosa. Ini bertolak belakang, ya. Terjadi anakronisme ataupun terjadi paradoks, kontradiksi, saling berkontradiksi di dalam diri mereka. Itulah mengapa gereja, ya, magisterium selalu mewanti-wanti untuk kita tidak terperangkap dalam tafsiran-tafsiran liar, pengajaran-pengajaran menggunakan teks-teks Alkitab begitu dapat kita baca, kemudian googling, lantas itulah sudah kita menjadi master dan menjadi nenek moyang daripada Alkitab, menguasai semua ini. Waduh, parah, ini parah dan sangat sangat berbahaya. Himbauan saya untuk saudara-saudara kita yang awam Katolik, hindarilah yang seperti ini, karena tanpa kalian sadari kalian sudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Sementara begitu, Bro Glenn. Ya, oke, Paman Ivan. Jadi Bapak Ibu, dogma tentang Bunda Maria itu sebenarnya mengarahkan kita kepada iman terhadap Yesus. Jadi tidak pernah dogma tentang Bunda Maria itu meninggikan Bunda Maria melebihi Tuhan Yesus. Nggak pernah. Jadi dogma terkait dengan Bunda Maria itu selalu untuk mempertahankan siapa Kristus. Ya, contohnya yang dilakukan oleh Bapak Gereja bernama Origenes pada pertengahan abad ke-5, ya, tahun 431 misalnya. Di mana ada yang mengatakan Bunda Maria itu manusia biasa saja, manusia berdosa, dan yang dia lahirkan itu ya manusia biasa saja. Dia bukan ilahi. Nah, penjelasannya dari bapak-bapak gereja, murid-murid dari murid para rasul itulah yang menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya menunjukkan lagi bahwa yang dimaksud, ya, perempuan yang dimaksud di Kejadian 3 ayat 15 itu bisa dikonfirmasi kebenarannya ketika Kristus, ya, memang dalam terjemahan bahasa Indonesia Bapak Ibu,
kita tidak akan menemukan ya bahwa ternyata Yesus itu menyebut ibunya sebagai memanggil ibunya dengan kata perempuan. Karena untuk apa? Untuk menggenapi bahwa Bunda Maria lah yang disebut dalam Kejadian 3 ayat 15 sebagai perempuan. Maka dialah yang menggenapi ketika dia melahirkan Kristus, ya. Nah, ini juga ada yang sering ditanyakan karena dalam bahasa aslinya kitab suci itu Yesus tidak memanggil kata ibu di situ, tapi memakai kata perempuan. Mau apa engkau daripadaku, hai perempuan? Nah, orang-orang berpikir bahwa ini salah satu tindakan Yesus kurang ajar terhadap ibunya. Nah, inilah tadi yang dimaksud oleh Pak Ivan. Kalau orang tidak tahu bagaimana menafsir kitab suci secara holistik dan yang ada tafsir liar, maka mereka akan menafsirkan, oh kalau begitu Yesus menolak ibunya. Kalau begitu Yesus tidak mengakui ibunya. Oh kalau begitu yang pertama-tama melanggar kitab suci ya Yesus sendiri. Kalau dia tidak menghormati ibunya. Karena apa? Tubuhnya secara manusiawi seutuhnya diambil dari ibunya. Makanya dia bisa menebus kita manusia Bapak Ibu. Karena dia memang manusia sejati. Sekaligus hakikat ilahi. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya menegaskan keilahiannya lalu membuang kemanusiaannya. Atau kemanusiaannya saja lalu membuang keilahiannya. Dalam iman Kristiani yang sesungguhnya kita mengakui keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ya. Ketika kita membaca kitab suci, kita menemukan bahwa Yesus memanggil ibunya wanita, tanda petik. Namun terjemahan tersebut disesuaikan menjadi ibu. Nah, tidak sedikit orang beranggapan bahwa perkataan Yesus itu menunjuk bahwa Maria ibunya hanyalah alat, tanda petik, hanyalah alat, hanya dipinjam aja rahimnya. Jadi sehingga nggak penting dia kudus atau tidak. Nah, justru pemahaman yang keliru itu, kalau dipakai dalam konteks manusiawi Bapak Ibu, pertanyaan saya kepada Anda, apakah rahim ibu Anda hanya dipinjam untuk melahirkan Anda? Tentu tidak hanya sekedar itu, bukan? Ya, tidak hanya sekedar dipinjam rahim ibu Anda, setelah itu ibu Anda buang gitu. Nggak begitu konsepnya, ya kan? Tapi ya konsepnya justru bukan hanya sesempit itu. Bahwa Allah memilih ibu Anda melahirkan Anda itu dari rencana Allah. Makanya ada perkataan begini, seorang anak dia tidak bisa memilih dia lahir dari ibu mana. Seorang anak dia tidak bisa memilih saya lahir di rumah orang kaya, di rumah orang yang sederhana atau dimanapun, di suku mana, agama mana dan lain sebagainya. Dia tidak bisa memilih. Tapi semua adalah atas rencana Allah. Nah kalau hanya dipakai kata, oh rahim ibu Anda hanya dipakai saja, setelah itu dibuang saja. Atau setelah itu hanya rongsokan saja. Konsepnya sudah tidak Kristiani secara nalar sederhana. Ya. Nah, tentu saja pandangan seperti itu bertentangan dengan iman kita, Bapak Ibu. Karena panggilan Yesus itu sesungguhnya memberikan kita konfirmasi ya, bahwa iman Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria itu bunda pengikut Yesus. Ya, menurut iman Katolik. Kenapa? Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ya, di situ ada Yohanes. Tentu saja kalau di situ kita ada semua di situ, pasti dia akan mengatakan hal yang sama kepada kita. Ya, inilah ibumu. Lalu kepada Bunda Maria, inilah anakmu. Ya, tidak berhenti di situ. Kitab suci itu selalu dari generasi ke generasi. Maka setiap pengikut Yesus itu patut menghormati Bunda Maria. Ya, yang menghina-hina ini yang saya sangat membuat saya bertanya-tanya. Karena di abad-abad awal juga ada penghina-penghina Bunda Maria di abad ketiga keempat, Bapak Ibu. Ada anti-dikomarianisme, ada Helvidius, ya. Ada juga kolidirianisme yang berlebih-lebihan. Ya, kurang lebih di tiga pemahaman ini posisi orang-orang yang menghina Bunda Maria itu ada di tiga aliran sesat ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana tadi Kristus mengonfirmasi pada kita tentang perempuan yang dimaksud? Ya.
Pertama, memanggil seorang perempuan dengan sebutan wanita merupakan hal yang wajar pada zaman Yesus. Oleh sebab itu, Maria tidak pernah tersinggung dengan panggilan tersebut. Malah tidak ada sama sekali reaksi marah terhadap Yesus yang memanggil dia sebagai perempuan atau tanda petik di situ wanita. Ya. Nah, kedua, Bapak Ibu, setidaknya ada 2 kali Yesus memanggil Maria sebagai wanita atau perempuan, lebih tepatnya. Dan hal itu hendak menunjukkan bahwa Bunda Maria itu selalu hadir dari awal dan di akhir karya Yesus. Kalau Anda membaca keseluruhan kisah tentang Yesus, selalu di sana ada bundanya Maria. Bahkan di bawah kaki salibnya ada bundanya. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, sebutan itu sesungguhnya mengacu kepada Kejadian 3 ayat 15 dari kata gune. Ya. Oke. Nah, di situ kita lihat bahwa gaya penulisan kitab Injil Yohanes ya mirip dengan gaya penulisan kitab Kejadian, memakai juga kata pada mulanya ya dan juga menyebut kata perempuan seperti pada Kejadian 3 ayat 15. Dan penulisan kedua kitab hendaknya mengatakan bahwa kehadiran Yesus dalam Injil itu sejajar dengan kisah penciptaan manusia. Seperti kita selalu katakan Bapak Ibu, kebangkitan Yesus adalah awal ciptaan baru. Ya. Awal ciptaan baru, kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru, kebangkitan Kristus. Sebagaimana pada penciptaan pertama di hari pertama, Tuhan Allah menciptakan manusia yang baru. Kristus melahirkan kita kembali menjadi manusia baru. Ya. Maka dikatakan di situ sejajar dengan kisah penciptaan, di mana di awal penciptaan tidak ada dosa. Demikian juga dari kebangkitan Kristus kita dibebaskan dari belenggu dosa dan kita hidup sebagai orang merdeka. Nah, selain itu kesejajaran yang sama dapat kita temukan pula pada inklusi penyebutan Bunda Maria sebagai perempuan atau sebagai wanita dengan perannya sebagai Hawa yang baru yang mengalahkan iblis karena ketaatannya kepada Allah. Ya. Sehingga semakin jelas inklusi Maria sebagai wanita atau gune, ya, sebagaimana Hawa dan Adam hadir sebagai mitra kerja yang menghasilkan dosa, demikian pula kehadiran Bunda Maria dan Kristus sebagai mitra kerjasama dari Kristus dalam konteks menyelamatkan manusia menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah Hawa baru yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, sementara Hawa yang lama jatuh ke dalam dosa.